Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu guru, para pejuang P3K. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat untuk lebih mempersiapkan diri lagi dalam menghadapi ujian tahap ketiga besok. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu, kami akan membahas mengenai tentang kisi-kisi kumpulan soal FR, dilengkapi dengan pembahasan dalam bidang teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Adapun pada kesempatan kali ini, kami juga membuat soal latihan yang mana soal-soal latihan ini akan kami berikan nanti di Google Form, dan untuk passwordnya nanti akan kami sediakan di bagian video yang telah kami sediakan. Adapun kisi-kisi kumpulan soal FR ini kami bagi dalam 5 bagian. Dalam satu bagiannya kita akan membahas hanya 10 soal supaya Bapak dan Ibu lebih memahami, tidak terlalu banyak soal yang kita bahas, dengan tujuan lebih mudah kita memahami. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan bagikan. Dan yang terlebih penting lagi, Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal ataupun informasi-informasi di dunia pendidikan yang kami bagikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu, untuk soal yang pertama, dalam pemberian nilai pada penilaian harian, Pak Budi, guru bahasa daerah, melakukan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 50, maka mendapatkan nilai 70, skor antara 60 mendapatkan 80, dan skor di atas 70 maka diberikan nilai 90. Apakah A. Penilaian acuan patokan, B. Penilaian acuan norma, C. Penilaian objektif, D. Penilaian terpadu, atau E. Penilaian menyeluruh? Mari kita Bapak dan Ibu, kita bahas dulu. Di sini kata kuncinya adalah melakukan pengkategorian. Jadi Bapak dan Ibu, pembahasannya adalah penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain dalam kelompok tersebut. Jadi, dalam pembahasan ini bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu bahwasanya adalah jawaban untuk nomor 1 adalah penilaian acuan norma karena dilakukan pengkategorian. Lanjut. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip nilai. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Mari kita bahas, Bapak dan Ibu. Kata kuncinya di sini adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria, ya. Jadi untuk soal yang ini adalah kata kuncinya penilaian yang mengacu kepada kriteria. Kemudian mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Oke, kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah penilaian beracuan kriteria dan menyeluruh adalah penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu untuk jawaban nomor 2 adalah beracuan kriteria dan menyeluruh. Lanjut Bapak dan Ibu, untuk nomor 3. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas. Akan tetapi juga dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada.
Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran. A. Blended learning. B. E-learning. C. Learning by doing. D. Self-learning. Atau E. Efficient learning. Nah, kata kuncinya di sini pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas tetapi juga dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Jadi ini kata kuncinya. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu bahwasan untuk nomor 3 adalah learning. E-learning adalah elektronik secara daringan. Ya kan Bapak Ibu? Kita lanjut nomor 4 Bapak dan Ibu. Hasil pengolahan nilai bahasa Indonesia oleh Pak Andi menampilkan bahwa dari siswa kelas 7 ternyata 32 orang siswa memperoleh nilai di atas mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75 dan 5 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian. A. Penilaian acuan atau patokan. B. Penilaian acuan atau norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. Atau E. Penilaian menyeluruh. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu kata kuncinya. Yaitu KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Berarti di sini sudah ditetapkan ya Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah penilaian acuan patokan atau PAP adalah merupakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, bisa kita simpulkan untuk nomor 4 jawabannya adalah penilaian acuan patokan. Karena di sini sudah ditetapkan ya untuk 75 Bapak dan Ibu. Lanjut untuk nomor 5. Dini adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha ini. Terkadang memberi jempol saat menjawab dengan benar. Maka guru ini menganut teori dari A. Skinner, B. Brunner, C. Piaget, D. Ausubel, atau E. Bandura. Kata kuncinya kita lihat Bapak Ibu, guru memberikan tepuk tangan untuk menghargai usaha dini, terkadang memberi jempol saat menjawab dengan benar. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kita bahas Bapak Ibu. Teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon, ya Bu, hasil respon individu terhadap kejadian dari sebuah lingkungan. Jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 5 jawabannya adalah Skinner. Untuk nomor 6 Bapak dan Ibu, langkah-langkah menulis tes uraian yang benar adalah sebagai berikut. A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Kita lihat kata kuncinya Bapak dan Ibu, langkah-langkah menulis tes uraian. Berarti tes uraian ya Bapak dan Ibu, langkah-langkahnya bagaimana? Jawabannya adalah melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Lanjut untuk nomor 7 Bapak dan Ibu. Saat Bayu mengajukan pertanyaan kepada guru, di situ guru kemudian memberikan pujian kepada Bayu. Karena diberikan pujian, membuat Bayu lebih meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi ke depannya. Maka, hal tersebut sejalan dengan teori A. Behavioristik,
B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, atau E. Sibernetik. Kata kuncinya adalah di sini memberikan pujian kepada Bayu, karena diberi pujian membuat Bayu lebih meningkatkan kemampuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jawabannya adalah behavioristik. Mungkin dari soal-soal yang sudah pernah kita bahas Bapak dan Ibu, ini sudah juga pernah saya bahas. Kemudian untuk nomor 8, nah ini Bapak dan Ibu, untuk bagi Bapak dan Ibu bahwasanya alamat untuk Google Form sudah saya sediakan di kolom deskripsi, dan untuk passwordnya Bapak dan Ibu untuk pembahasan soal FR yang pertama ini adalah PPPKFR1. Dan jadi nanti Bapak dan Ibu apabila kita mengerjakan latihan ini memerlukan password adalah passwordnya yang ini Bapak dan Ibu ya. PPPKFR1. Pastikan Bapak dan Ibu besar kecilnya huruf harus sama dengan password yang sudah saya berikan. Baik, lanjut untuk nomor 8 Bapak dan Ibu. Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Penguatan positif ini guru sampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan guru tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh A. Bandura, B. Pavlov, C. Skinner, D. Trondheim, E. Hull. Oke, Bapak dan Ibu, kata kuncinya di sini adalah hebat nak, tingkatkan prestasimu, penguatan yang positif. Jadi, kata nak, tingkatkan prestasimu itu adalah sebuah penguatan yang sangat positif. Pembahasannya adalah teori belajar Skinner adalah didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian lingkungannya. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, untuk jawabannya adalah Skinner ya, teori Skinner. Lanjut Bapak dan Ibu untuk nomor 9. Tokoh penganut teori belajar proses adalah A. Gigne, B. Pavlov, C. Guntrier, D. Karkho, atau E. Tordik. Oke Bapak dan Ibu, kata kuncinya adalah belajar proses. Nah, jadi bisa kita bahas Bapak dan Ibu. Teori Gigne adalah merupakan perpaduan antara konsep behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori proses informasi. Dan cara berpikir seorang tergantung pada 1. Keterampilan apa yang telah dipunyainya. Yang kedua, keterampilan apa yang diperlukan. Nah, bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu bahwasanya untuk menganut teori belajar proses adalah teori Gigne. Lanjut, nomor 10 Bapak dan Ibu. Dengan disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Rumus tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen. A. Audience, B. Behavior dan degree, C. Condition, D. Degree, atau E. Kondisi dan tingkatkan. Nah, kata kuncinya di sini Bapak dan Ibu, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Pembahasannya adalah perumusan untuk menyusun tujuan pembelajaran adalah A, B, C, D. A. Audience, peserta didik. B. Behavior, perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. C. Condition adalah keadaan dalam pembelajaran, atau dan D. Degree, tingkatkan keberhasilan yang ditargetkan harus tercapai. Kita simpulkan Bapak dan Ibu bahwasanya untuk soal nomor 10 adalah degree. Demikian Bapak dan Ibu pembahasan soal kali ini. Semoga Bapak Ibu lebih paham dari pembahasan-pembahasan soal yang sudah kita bahas, dan kesempatan kali ini sudah kami sediakan untuk link latihan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu kerjakan dengan sebaik mungkin.
yang berdasarkan dari soal-soal yang kita bahas hari ini dari 10 soal. Itu berarti kita menguji kemampuan ingatan kita, apakah tingkat pemahaman kita dari 10 soal yang sudah kita bahas. Nah, sebelumnya juga untuk Bapak dan Ibu bersedia untuk mengklik like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal berikutnya yang kami berikan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.